Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, kembali lagi di channel Math is Fun. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang dimensi 3 atau istilah lainnya adalah bangun ruang. Nah, kalau bangun ruang itu berarti bangun yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, banyak ya contoh-contoh bangun ruang itu, ada balok, ada kubus, ada limas, ada prisma, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk materi dimensi 3, kita ingat dulu materi tentang segitiga siku-siku. Kira-kira apa ya materi yang berkaitan dengan segitiga siku-siku? Nah, yaitu Pitagoras. Teorema Pitagoras masih ingat? Yaitu teorema untuk mencari panjang dari sisi-sisi segitiga. Nah, kalau segitiga siku-siku itu terdiri dari 3 segitiga, di mana 2 sisinya itu saling tegak lurus, dan yang satu lagi adalah sisi miring. Nah, sisi miring ini adalah sisi BC, merupakan sisi yang terpanjang. Nah, kemudian kalau sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depan siku-siku. Nah, itu dia sisi miring. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari panjang A? Nah, ini bisa kita gunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari panjang B? B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, begitu juga dengan mencari panjang C. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dari ketiga rumus ini, hanya satu yang dijumlahkan ketika mencari panjang A. Nah, kenapa? Nah, cara mengingatnya, jika kita ingin mencari sisi miring, nah ini sisi miring ya. Sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Maka kita bisa menjumlahkan kuadrat dari jumlah sisi-sisi yang lainnya. Nah, selebihnya itu pasti dikurang. Nah, begitulah triknya. Kalau dia mencari sisi miring, pasti dia dijumlahkan. Nah, di sini ada segitiga ABC ya, segitiga siku-siku di A. Di mana panjang AB-nya adalah 5 cm dan panjang AC-nya adalah 12 cm. Nah, yang ditanya adalah berapakah panjang sisi BC? Nah, dari gambar kita lihat bahwa BC ini merupakan sisi miring. Nah, ditanya sisi miring, maka kita menggunakan yang tambah, ya. Nah, AB-nya kita tahu panjangnya adalah 5, berarti 5 kuadrat. Kemudian AC-nya 12, ditambah 12 kuadrat. Kemudian kita hitung, 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian 12 kuadrat itu adalah 144. Nah, kemudian kita jumlahkan, 25 ditambah 144 adalah 169. Nah, di sini kan kuadrat. Sementara yang kita cari adalah BC saja. Maka tinggal kita akarkan. Akar dari 169 adalah 13 cm. Maka panjang dari BC adalah 13. Nah, paham ya cara menggunakan rumus Pitagoras? Oke. Nah, sekarang contoh kedua. Coba kamu cari berapakah panjang dari PR. Nah, Ibu kasih waktu 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Berapa kamu dapat hasil panjang dari PR?
Kalau kamu dapat panjangnya 8, berarti jawaban kamu benar ya. Tapi kalau kamu dapat jawabannya selain 8, berarti kamu harus lebih teliti lagi dalam menghitungnya. Oke, sekarang kita lihat penjabarannya. Nah, di sini yang ditanya PR, berarti bukan sisi miring. Kita gunakan yang kurang. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang QR kuadrat. Nah, PQ-nya adalah 10, berarti 10 kuadrat. QR-nya 6. 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah 100, 6 kuadrat adalah 36. Berarti 100 kurang 36 adalah 64. Nah, tinggal kita akarkan. PR sama dengan akar dari 64, yaitu 8 cm. Maka panjang PR adalah 8 cm. Nah, udah paham ya cara mencari panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi jarak titik ke titik. Nah, di sini ada 2 titik, kemudian dihubungkan oleh 1 garis. Nah, kita akan mencari berapakah panjang garis yang menghubungkan 2 titik ini. Oke, mari kita bahas. Nah, sekarang coba lihat dulu. Di sini ada sebuah balok, ya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, balok ini terdapat membentuk sudut siku-siku. Nah, di mana siku-sikunya? Coba perhatikan. Yang pertama ada di sudut A, antara AE dan AB. Kemudian ada lagi di sudut A, antara AE dan AD. Nah, kemudian ada lagi di sudut A di antara AD dan AB. Nah, jadi di sudut A saja ada 3 siku-siku. Nah, kemudian kita berpindah ke sudut B. Sudut B itu siku-siku di antara sisi AB dan sisi BF. Lalu siku-siku lagi antara FB dan BC. Kemudian siku-siku lagi di antara AB dan BC. Nah, juga 3 ya. Lalu kita pindah ke sudut C. Antara sisi BC dan sisi DC atau CD ya. Kemudian siku-siku lagi di antara BC dan CG. Kemudian siku-siku lagi di antara DC dan BC. Nah, kemudian kita pindah ke D. Nah, D ini antara HD dan DC. Ada juga siku-sikunya. Lalu di antara AD dan DH atau HD. Lalu ada lagi antara AD dan CD. Nah, kemudian kita pindah lagi ke F. F ini berarti antara EF dan BF. Lalu ada lagi di antara BF dan FG. Kemudian ada lagi siku-siku di antara EF dan FG. Lalu ada lagi di E, antara AE dan EF. Kemudian di antara EF dan EH. Kemudian di antara AE dan HE. Nah, pindah lagi ke G, antara HG dan GC. Kemudian di antara FG dan GH. Kemudian ada lagi di antara FG dan GC. Nah, terakhir di sudut H itu ada HD dan HG. Kemudian ada lagi di HD dan HE. Kemudian ada lagi di HE dan HD. Nah, jadi kalau satu ini aja ada 3 siku-sikunya, berarti kalau 8 dia ada 24. Nah, inilah siku-siku di bangun ruang. Balok sama kubus itu sama ya letak siku-sikunya. Yang berbeda hanya panjang sisinya. Oke, nah sekarang coba lihat. Di sini ada sebuah balok. A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan AB itu panjangnya 8, AE panjangnya 6, dan EH panjangnya 4. Berarti panjangnya 8, lebarnya 4, dan tingginya 6. Nah, yang ditanya
berapakah jarak titik E? Nah, ini titik E ke titik B. Nah, ini yang ditanya ya, berapakah jarak dari titik E ke titik B? Nah, sekarang kita lihat E sama B itu sama-sama terhubung pada titik A. Nah, jadi E sama B sama-sama terhubung di titik A. Kita tarik garis ke A. Maka akan membentuk segitiga siku-siku A, B, E. Kalau kita keluarkan, nah inilah segitiganya. Segitiga A, B, E. AB-nya tadi 8 satuan, AE-nya 6 satuan. Nah, yang dicari adalah EB. Nah, yang sisi miringnya ya. Nah, ingat kalau sisi miring berarti kita tambahkan. Nah, BE ya simbolnya. Berarti BE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, lain kali di sini juga ditulis ya hurufnya. Ini ketinggalan. Nah, AE panjangnya adalah 6. Berarti 6 kuadrat. AB panjangnya 8. Berarti 8 kuadrat. Nah, berarti BE kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, berarti panjang BE-nya adalah akar dari 100 yaitu 10 satuan. Berarti panjang dari titik E ke titik B itu adalah 10 satuan. Nah, ini menggunakan teorema Pitagoras yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sampai sini paham ya? Penjelasan mencari jarak dari dua titik. Oke, nah kita lanjut. Sekarang di gambar yang sama, berapakah jarak dari titik F ke titik H? Nah, kira-kira berapa? Yuk, coba cari. Berapakah jarak dari titik F ke titik H? Nah, kamu lihat, tadi seperti tadi, coba lihat H sama F itu sama-sama berhubungan dengan titik apa? Ada dua ya, bisa di titik E, bisa di titik G. Nah, kan kita mau mencari nih, jarak dari H ke F atau F ke H. Nah, kita keluarkan segitiganya, boleh. Kalau kamu mau patokannya ke G, boleh. Tapi kali ini kita menggunakan patokannya adalah di E. Nah, ketika kita keluarkan segitiganya, ini adalah segitiga E, F, H. Di mana panjang EF itu sama dengan panjang AB yaitu 8 satuan, kemudian HE itu 4 satuan. Nah, yang ditanya adalah panjang HF. Nah, karena yang ditanyanya adalah sisi miring, maka kita tambahkan HF kuadrat sama dengan HE kuadrat ditambah EF kuadrat. Nah, HE itu adalah 4 dan EF-nya adalah 8, berarti 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya adalah 16 ditambah 64, maka hasilnya 80. Nah, ini kan tinggal kita akarkan. Tetapi tidak ada dua bilangan yang sama, kalau dikalikan adalah 80. Nah, ini kita sederhanakan. Sederhanakannya menjadi 16 dikali 5. Nah, kenapa pilih 16 kali 5? Kenapa tidak 8 kali 10? Karena kita pilih bilangan yang bisa dikuadratkan, bisa diakarkan. Nah, akar 16 adalah 4 akar 5 satuan. Jadi panjang dari HF adalah 4 akar 5. Oke, udah paham ya? Nah, ini sama. Kita menggunakan konsep Pitagoras. Nah, bagaimana dengan gambar berikut? Ini adalah gambar kubus. Nah, ingat ya. Kalau kubus itu dia mempunyai 12 rusuk yang panjangnya sama. Berarti PQ 6, QR 6, RV 6, UV 6, semuanya 6. Karena dia kubus. Nah, yang ditanya, berapakah jarak dari titik W ke titik Q? Nah, berarti ini seberangan nih, dari W ke Q. Nah, sama, kita lihat. Nah, di sini karena kita menyeberang, ya, ini sudah beda bidang namanya ya. Kita tarik garis sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, di mana tarik garisnya? Yang pertama adalah W ke S. Kita tarik garisnya. Kemudian mana lagi? S ke Q. Nah, di sini telah membentuk segitiga Q, W, S.
Ya kan? Kalau kita keluarkan seperti ini. Nah, siku-sikunya di S ya. Nah, nih. Siku-sikunya di S, W, S, Q. Oke. Nah, di sini panjang WS kita tahu adalah 6 cm. Yang ditanya adalah panjang WQ. Tapi di sini ada satu sisi yang belum kita tahu panjangnya, yaitu panjang SQ. Nah, ini kita tidak tahu. Nah, untuk mencari WQ, berarti kita harus cari dulu QS atau SQ. Nah, untuk mencari SQ berarti kita ambil dulu Pitagorasnya. Jadi di sini pengerjaannya ada 2 perhitungan Pitagoras. Nah, kita akan mencari panjang SQ. Nah, kita tarik garis dari SP dan PQ sehingga dia membentuk segitiga yang siku-siku di titik P. Kemudian kita keluarkan. Ini segitiganya ya. SPQ. Nah, kita tahu panjang PQ-nya adalah 6. Kemudian panjang PS-nya adalah 6 juga karena dia kubus. Kita cari panjang SQ. Berarti ini sisi miring ya. Berarti kita menggunakan Pitagoras. Dijumlahkan. Nah, nih. QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PS kuadrat. Nah, PQ-nya 6, PS-nya 6. Berarti 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. QS sama dengan 36 tambah 36, yaitu 72. Maka QS-nya adalah akar 72. Nah, kita sederhanakan 72 itu adalah 36 dikali 2. Akar dari 36 adalah 6 akar 2. Maka panjang dari SQ, ini SQ baru 6 akar 2. Nah, ini dia panjang SQ-nya 6 akar 2. Nah, sudah dapat panjang WS, sudah dapat panjang SQ, baru kita cari panjang WQ menggunakan Pitagoras kembali. Nah, WQ kuadrat sama dengan SQ kuadrat ditambah WS kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. SQ 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, kalau pengerjaannya di dalam kurung ini kita kuadratkan masing-masing. 6 kuadrat itu kan 36. Kemudian akar 2 kuadrat itu kan akar 4. Akar 4 itu adalah 2 ya. Berarti 36 dikali 2 hasilnya adalah 72. Kemudian 6 kuadrat itu adalah 36. Nah, ini kita jumlahkan. WQ kuadrat sama dengan 108. Nah, lalu kita akarkan. Akar 108. Nah, tidak ada ya. 2 bilangan yang sama dikalikan hasilnya 108, tapi bisa kita sederhanakan menjadi akar 36 dikali 3. Nah, akar 36 itu adalah 6 akar 3. Maka panjang dari WQ adalah 6 akar 3 cm. Nah, begitulah caranya. Kalau tadi yang 2 soal pertama itu kita kan hanya menggunakan 1 penghitungan Pitagoras. Nah, di sini kita menggunakan 2 penghitungan Pitagoras. Nah, begitu. Nah, itulah penjelasan mengenai dimensi 3, jarak dari titik ke titik. Nah, semoga kamu paham ya dengan penjelasannya. Nah, silahkan lanjutkan dengan pengerjaan soal-soal mengenai jarak dari titik ke titik. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Nah, kemudian jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar, jangan pernah menyerah karena kesuksesan ada di tangan kamu. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.